Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin dan juga Floki ya. Jadi kemarin tuh udah diupdate juga untuk Bitcoin dan juga PP, WIF, Shiba gitu ya. Doge juga sekitar minggu yang lalu. Floki ini udah lama nggak diupdate. So kali ini kita akan bahas untuk ataupun memberikan update untuk Floki. Ya, dan ya overall market Fear and Greediness balik ke level 37, masih di situ-situ aja. Dan ya di sini 24 jam terakhirnya sih adanya pemantulan balik ya, lumayan. Cuman ya memang marketnya masih di situ-situ aja. Karena malam ini itu ada Fed. Ya, ada Fed, kakek Powell ini testify. Kemudian besok malamnya ada lagi ya, sama-sama jam 9. Jadi malam ini nanti speech, besok malamnya speech lagi gitu ya. Di sini ada crude oil inventory juga jam 9.30. Kemudian tanggal 11 nya ini ada CPI dan 12 nya ada PPI. Jadi prepare teman-teman. 9, 10, 11, 12 ini adalah beberapa news event yang penting banget di bulan ini, khususnya di minggu ini ya. Jadi bisa di prepare, mungkin market akan cukup volatile ya untuk menjelang beberapa news event yang barusan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Minimal kalau kita lihat ya dari Bitcoin ETF flow-nya, di sini memang adanya transisi dari sebelumnya jual dari para institusi. Dan ya ini semenjak 25 Juni sampai per 8 Juli ini ya, ini melakukan mulai menstop penjualan dan mulai melakukan pembelian, khususnya pada Grayscale juga nih ya. Dari jualan akhirnya 8 Juli ini dia melakukan pembelian kembali. Jadi memang adanya transisi di market, hopefully lah ya, news event penting minggu ini itu bisa mendukung market, bisa lebih hijau lah, bisa lebih membaik lah ya, tidak dihantam merah terus teman-teman. Oke, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily. Sebenarnya dailynya kita bisa lihat sebelumnya ada bearish engulfing, kemudian next candlenya semalam itu jepret atas bawah ya. Ini bikin tail candle sampai 54 ribuan something kembali. Dan ya sekarang adanya bull candle ya menjelang news event nanti malam ya, khususnya ada kakek Powell yang akan testify nanti malam dan besok malam. So masih sama ya, yang perlu kita lihat adalah minimal banget dua area obstacle ini ya, di sekitar 60.000 ini harus mampu di take out dulu nih sama si Bitcoinnya. Jadi kalau ini yang terjadi, akhirnya dia retracement koreksi ini, it's okay sebelum dia lanjut naik lagi ngejar 64 ribuan something teman-teman. Ini dulu yang perlu kita lihat dan wajib kita lihat untuk pergerakan si Bitcoin. Selama ini belum terjadi nih ya, selama ini belum terjadi, maka Bitcoin possible untuk lanjut turun ya, at least kurang lebih seperti ini, naik sebelum dia turun lebih dalam. Nah ya, jadi ini adalah bad scenario untuk si Bitcoin. Mungkin dia cuma naik ke 59 ribuan dolar sebelum dia lanjut turun lagi ngejar 50 ribu, 52 ribu dolar untuk si Bitcoinnya. Jadi overall ya dia cuma satu doang. Meanwhile ya, yang kita lihat di sini adalah dia belum create lower low ya, dia belum bikin lower low lagi. Khususnya kalau misalkan kita lihat nih ya, dari tail candle dia belum jebolin dari tail candle sebelumnya. Dan ya kalau kita lihat di sini untuk RSI-nya, yes, di sini adanya bullish divergence. Tinggal kita lihat apakah memang didukung dengan news event ini. Maka kalau ini didukung, maka kita akan melihat si Bitcoin kurang lebihnya seperti ini. Dia naik dulu, retracement untuk lanjut naik lagi ke area yang lebih tinggi. Ya di sini memang udah ada bullish divergence secara daily loh teman-teman, daily loh ya, bukan time frame kecil. Dan ya belum banyak juga ya, nggak bisa banyak juga yang diomongin untuk si Bitcoin ya. Minimal secara daily-nya pun mampu close dulu deh di atas 58.260 dolar, dimana itu adalah opening dan closing candle terakhirnya nih pada 6 Juli, 7 Juli dan bahkan 8 Juli dia bikin tail candle wick ke atas ya, hampirin sekitar area tersebut, kemudian closing lagi di bawah ya. Jadi ini dulu aja nih terdekatnya nih. Nah ini dulu yang pertama, lalu ini yang keduanya. Oke, next kalau misalkan kita lihat untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam, kita turun time frame. Sebenarnya ini kan swing low terakhirnya dia ya. Sebentar nih, coba saya extend ke sini. Nah ya, ini akan swing low terakhirnya dia. Walaupun memang kemarin dia naik kemudian rejection, dia cuma testing aja nih ya di area Fibo 2,4 atau di sekitar area 54.300 sampai 54.600 dolar. Dia cuma bikin tail candle aja. Dimana nih di area sebelumnya, ini kita bisa bilang juga area demand. Sebelum dia harganya ngangkat lumayan ya. Kemudian di sini ngangkat dan surprisingly ya, dia itu tidak create lower low. Ya di sini kan swing low terakhir, and then dia tidak create lower low. Jadi overall di sini mulai adanya indikasi atau chance yang lumayan oke, lumayan positif untuk si Bitcoin. Ya, di sini adanya kita bisa lihat. Dan yang perlu kita lihat selanjutnya adalah di sini kan adalah high sebelumnya nih di sini. Tuh,
ya di sekitar 54.300 dolar. Ini harus mampu di take out dulu nih sama si Bitcoin. Dia take out, retrace sebelum lanjut naik. Nah, berarti di sini kita bisa adanya transisi nih. Dia tidak create lower low, malah dia create yang namanya higher high baru. Ini higher high baru. Ya, jadi mulai adanya transisi itu dulu aja deh. Ya, maka kalau itu yang terjadi, kita akan melihat si Bitcoin akan retest kembali ke level 60.000 dolar. Ya, 60 ribuan dolar, 60.000 sampai 61.000 dolar lah. Itu dulu yang harus mampu di take out sama si Bitcoin. Ya, jadi kalau kita lihat secara struktur pun ya di sini tidak create lower low, cukup baik. Cuman ya sekarang dia lagi testing ya di SNR sebelumnya pas di Fibo retracement 1,6 di sekitar 57.700 dolar. Ya, dimana cukup susah aja untuk si Bitcoin bertahan, and then ya di sini beberapa kali false break, teman-teman. Kalau ini mampu di take out, maka more or less dia akan visit 59.000 dan di 60.000 dolar ya. Dan kalau misalkan teman-teman yang suka pattern, di sini kita bisa tambahkan juga ya sebuah trend line resistance. Di sini juga kita hubungkan sebuah trend line support ya di sini. Total candle juga bisa. Jadi terbentuk sebuah triangle pattern yang wajib sekali di break sama si Bitcoin. Kalau kita lihat secara time frame 4 jam. So kalau dia mampu di break, target tertingginya berapa, bro? Sebentar kita ukur pakai ini ya. Oke, sini. Terus di sini lah ya. Target tertingginya pas nih di area supply di level area 63.800-an sampai 64.500-an dolar. Itu menjadi target maksimal dari pattern kalau secara pattern. Tapi kalau dia breakdown, ya dia breakdown, maka target maksimalnya di sekitar 50.000 dolar nih tuh. Ya, di 50.000 dolar teman-teman. Target maksimal. Jadi bisa di-prepare sekali lagi menjelang news event penting minggu ini. Next untuk Floki. Nah, Floki ini tergolong salah satu meme coin yang kuat. Kita bisa lihat ya sebelumnya di sini pada pertengahan ke akhir 2023 ini lowesnya di 0,01533 dolar. Kemudian dia beranjak naik, adanya transisi, kita bisa lihat dia tidak create lower low ya, malah dia create higher high baru gitu ya. Terus lanjut ngepump teman-teman untuk si Floki. Dan sekarang posisinya dia cuma tersatu ini. Tuh dia create higher high tapi dia masih belum break dari lower low terakhirnya dia nih di pada pertengahan April 2024 ya. Dia belum break dan ya memang di sini adanya chance lah membentuk seperti double top. Cuman yang menarik adalah sekarang untuk si Floki masih stay strong ya, tidak create lower low, dan ini menjadi salah satu meme coin yang strong. Kalau misalkan dia mengikuti seperti pergerakan ya altcoin lainnya atau meme coin lainnya, kurang lebih dia kemungkinan ya visitnya udah sampai sini nih, area sini ya, di sekitar 0,0727 sampai 8767 dolar, sekitar area itu. Tapi dia masih cukup kuat bertahan di area atas. Ini salah satu meme coin kalau misalkan kita lihat, kita screening ini cukup baik ya. Walaupun sebelumnya di sini adanya rising wedge, dia breakdown, dan ya kalau kita lihat lebih detail lagi untuk si Floki, kita bisa lihat dari swing high ke swing low-nya, and then ya ini adalah beberapa obstacle yang coba saya markingin ya, biar teman-teman juga bisa melihat beberapa area krusialnya dia. Dia kan sekarang udah drop turun, di sini sempat sideways ya, dia tidak mampu break ya di garis warna orange ini. Sebelumnya ini menjadi area SNR juga, dan akhirnya dia lanjut turun. Nah, posisi saat ini dia hampir visit ke lowest areanya nih, di area demand dia hampir visit. Jadi untuk range bermainnya di ini dulu. Nah, ini adalah range bermain untuk Floki ya. Ini coba saya zoom. Ini di level atasnya itu di sekitar 0,01676 dolar, bagian bawah itu di sekitar 0,011 dolar, sekitar area itu untuk range bermainnya atau sideways si Floki. Meanwhile, ketika dia udah mampu break, next area targetnya di sekitar berapa di sini teman-teman? Di sini. Ya, di garis warna orange ini di sekitar 0,019 dolar untuk si Floki. Jadi bisa di-prepare untuk Floki ketika memang dia ataupun teman-teman melihat ya di sini adanya reaksi udah mampu break ya dari garis warna orange ini, kemudian mungkin adanya koreksi atau rejection ya, retracement balik ke sekitar 0,0167 dolar ya. Ini baru adanya pemantulan kembali, ini bisa dimanfaatkan ya. Sekali lagi momentumnya kalau ini yang terjadi berarti dia udah break dari high sebelumnya, adanya retracement visit SNR sebelumnya, ini bisa dimanfaatkan. Tapi sebelum ini yang terjadi berarti kan belum ada yang visit recovery, maka dia bisa aja berpeluang untuk perlahan lanjut turun aja nih, visit area demand bawahnya ya. Berikut untuk update Floki, yang nanyain Floki gimana untuk back to bullish kembali, walaupun memang overallnya dia ini cukup tahan badai ya di tengah gempuran
penurunannya altcoin, meme coin dan lain sebagainya, Bitcoin juga ya karena kenaikan Bitcoin dominus. Tapi overall cukup oke untuk si Floki. Beberapa syarat area yang harus mampu di break sama Floki secara daily. Minimal kalau misalkan kita lihat untuk lower time frame-nya seperti time frame 4 jam. Nah, time frame 4 jam sebenarnya dia ini lagi visit ya di area SNR sebelumnya di sini. Ini kan support. Ya di sini adanya resistance dan ya di sini sempat di testing lagi dan dia adanya rejection. Kita bisa gunakan juga sebuah trendline support dan ya triangle pattern kurang lebih mirip-mirip juga ya sama si Bitcoin. Jadi meanwhile kalau misalkan nanti teman-teman melihat dia mampu break ya dari resistannya di sekitar berapa nih bro? Di sekitar 0,015175 sampai 15447 dolar. Ya, dia ketika memang nanti teman-teman melihat wah di sini adanya dia break gitu ya, break retracement, maka akan visit ya di sekitar 0,0184 dolar, sekitar area itu range-nya. Tapi kalau dia breakdown ya berarti teman-teman kurang lebih tahu ya, dia breakdown akan visit area demand secara daily. Jadi ini adalah beberapa alat bantu yang bisa teman-teman pergunakan untuk mencapai next target untuk si Floki. Ya jadi overall ya dia masih tersideways aja di sini, perlahan membuat range, tinggal nanti kita lihat breaknya kemana. Ketika break and retest atau breakdown and retest mungkin bisa dimanfaatkan pengambilan short maupun longnya ya. Cuman overall momentumnya kita bisa lihat ya dia masih cukup kuat, lumayan anti badai lah ketimbang koin-koin lainnya ya. Jadi prepare juga untuk nanti malam ya, dia belum adanya di sini, belum adanya V-shape recovery yang cukup signifikan, dia masih ketahan di SNR sebelumnya. Itu teman-teman yang bisa saya update untuk video kali ini, hopefully bisa terbantu ya untuk Floki dan juga Bitcoin. Dan mungkin tambahan sedikit ya untuk Floki secara weekly-nya juga ya, di sini kita bisa lihat ya, secara weekly-nya ini ketika memang dia mampu break lagi ya, menandakan dia sudah mulai patah tren dari downtrendnya. And then ya kita bisa lihat beberapa next area new ATH-nya seperti 0,0411 sampai 49 dolar itu terdekatnya ya, yang bisa menjadi area target selanjutnya untuk new ATH si Floki. Ya minimal kalau misalkan next target di 2,4 itu di sekitar 0,06733 dolar. Jadi masih possible sekali untuk Floki bisa achieve new ATH di tahun ini gitu ya. Jadi palingan itu aja teman-teman. By the way ini adalah untuk maybe mid term sampai long termnya ya. Kita tidak berbicara 1-2 minggu ke depan, tapi mungkin bulanan ya, beberapa bulan ke depan. Itu ya teman-teman yang bisa saya update. Sampai jumpa untuk next video. Bye.